Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, di mana kita akan masuk pada dalil yang terakhir yang disebutkan oleh al-muallif tentang riya. Dalil ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Qalu bala. Qala asyirkul khafi, yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, secara marfu', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang itu sangat, yang paling saya takuti bagi kalian, ya, daripada al-masihid dajjal. Ya, maukah kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang dia lebih aku takuti atas kalian daripada Al-Masihid Dajjal? Maka para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Ya. Nabi SAW bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, seorang laki-laki berdiri kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperbagus, memperindah salatnya. Lima yara min nadhari rajulin, dikarenakan dia melihat, ya, atau disebabkan karena ada seseorang yang melihatnya. Disebabkan karena ada orang yang melihatnya, atau juga disebabkan karena ia ingin dilihat oleh manusia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Dalam hadis ini, dan ini merupakan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif di dalam bab riya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya tentang sesuatu yang lebih beliau takuti bagi para sahabatnya atau bagi umatnya dibanding Al-Masihid Dajjal. Akhwafu ini, ya, merupakan fi'lu tafdhil yang artinya ikut wazan af'alu. Akhwafu ay asyaddu khaufan, yang lebih ditakuti.
Al-Masih Al-Masih di sini maksudnya Al-Masih Ad-Dajjal, dan dia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang fitnahnya sangat besar, dan dia akan muncul di akhir zaman. Dan dia akan muncul di akhir zaman. Ya. Summiya Masihan li'anna 'ainahu mamsuhah. Dia dinamai dengan Al-Masih karena matanya itu ada yang terhapus, mamsuh, dari musiha, ya, al-masah, itu dihapus penglihatannya, nggak bisa melihat, ya, salah satu matanya nggak bisa melihat, sehingga dia disebut dengan Al-Masih. Aw li'annahu yamsahul arda ayaqta'uha bisur'ah, atau dia juga disebut Al-Masih karena dia akan datang ke seluruh penjuru dunia, seolah-olah dia mengusap seluruh dunia. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan singgah di situ dan tinggal di situ dengan cepat, ya, kecuali Makkah dan Madinah saja yang tidak bisa dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga dinamai Al-Masih. Beliau dijuluki Al-Masih karena beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan diusap, ya, dengan tangannya. Menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah dengan diusap. Sehingga beliau juga dijuluki Al-Masih. Nah, tapi berbeda dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal karena dia dihapus salah satu matanya sehingga tidak bisa melihat, ya. Ini yang dihapus penglihatannya, bukan matanya cuma satu, ya, tapi yang dihapus adalah penglihatannya. Dajjal itu matanya dua, ya, tapi yang satu tidak bisa melihat karena dihapus penglihatannya. Dan juga bukan picak, ya, artinya enggak kedua matanya kelihatan, ya. Nah, tapi salah satu dari keduanya tidak bisa melihat. Ad-Dajjal Ad-Dajjal ini mubalaghah dari kata ad-dajjal, dajalun, ya, dajalun. Kata dajalun artinya kadzibun, ya, bohong, dusta. Ad-Dajjal artinya orang yang banyak berdusta atau pendusta. Nah, asyirkul khafi disebutkan di sini, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sammahu khafiyan, Nabi menyebutnya sebagai syirik yang tersembunyi, li'anna sahibahu yuzhiru anna amalahu lillah, dikarenakan pelakunya, orang yang melakukan syirik kecil ini atau syirik tersembunyi ini, dia itu memperlihatkan seolah-olah amalnya itu ikhlas karena Allah, wa huwa fil batini qad qasada bihi ghairahu, tapi dalam batinnya, dalam hatinya dia mengharapkan selain Allah. Dia mengharapkan pujian, bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya tadi. Nabi SAW menafsirkan asyirkul khafi dengan perbuatan. Syirkul khafi ini diartikan oleh Nabi dengan perbuatan. Yaqumur rajulu fayusalli, seorang laki-laki dia berdiri untuk salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghiasi salatnya, ay yuhassinuha wa yutiluha wa nahwu dzalik. Artinya dia memperbaguskan salat tersebut
atau memperpanjangnya, atau yang semisalnya yang dimaksudkan untuk memperbagus sholatnya ya dalam pandangan manusia. Akan tetapi dia sendiri mengharapkan maksud yang lain. Nabi SAW sabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, dalam hadis yang lain. Dan ini menjadi penguat akan hadis ini karena sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif secara sanadnya. Hanya saja maknanya benar. Dan ada hadis yang lain ya, di mana Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Dan Nabi SAW menafsirkan syirik itu di sini dengan yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ini adalah riya. Ya, ini maknanya adalah riya. Nabi SAW salah satu bentuk rahmat beliau, sayangnya beliau kepada umatnya, beliau mengabarkan kepada umatnya perkara-perkara yang beliau takutkan daripada fitnah yang bisa menimpa umatnya. Ya, beliau mengabarkan tentang fitnah harta, fitnah keluarga, ya, fitnah dajjal, dan juga riya ini yang bisa memfitnah hati seseorang. Bahkan beliau mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum atau akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, sesuatu yang lebih aku takuti bagi kalian atau atas kalian daripada al-masih ad-dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah perbuatan ini sangatlah besar. Sangatlah besar. Ya. Karena fitnah ini hampir mengenai seluruh manusia. Ya, atau bahkan dia mengenai seluruh manusia, baik yang awam maupun yang alim. Ya, itu tidak terlepas dari fitnah ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ini dikatakan sebagai fitnah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Padahal fitnah Dajjal ini juga sangat besar. Ya, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwasanya fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar yang pernah ada di muka bumi ini. Ya. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Nabi Adam sampai ya kiamat nanti, melebihi besarnya fitnah Dajjal laknatullah alaih. Nah, ya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal merupakan fitnah yang paling besar. Ya. Hal itu dikarenakan fitnah ini, riya, itu sangat sulit bagi seseorang untuk terlepas darinya. Karena setiap manusia, setiap orang, baik awamnya atau alimnya, di dalam dirinya ada faktor-faktor yang mendorongnya untuk berbuat riya. Ya, ada sebab-sebab atau faktor-faktor yang mendorongnya untuk berbuat riya di dalam hatinya. Sehingga Nabi SAW mengatakan akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, yang lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah Dajjal. Karena untuk perkara hati itu yang paling berat, menjaga hati untuk tetap ikhlas itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Ya. Sebagian para salaf mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Ya, tidaklah aku bersungguh-sungguh untuk memperbaiki jiwaku, ya,
seperti bersungguh-sungguhnya aku dalam menjaga keikhlasanku. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang aku bersungguh-sungguh atas sesuatu ya, pada jiwaku melebihi ya, atau seperti bersungguh-sungguhnya aku dalam menjaga keikhlasan. Ya. Sebagian lain mengatakan ma alajtu syai'an ashadda minan niyyah. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada niat. Karena dia sering berubah-ubah. Ya, sangat sering untuk berubah-ubah. Nah, maka menjaga keikhlasan itu perkara yang sangat sulit, perkara yang sangat berat. Ya, padahal kita mengetahui bahwasanya orang yang paling beruntung pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat adalah orang yang paling ikhlas. Dan dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, murni, bersih dari dalam hatinya, bersih dari syirik besar maupun dari syirik kecil. Ya. Dan ini perkara yang sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar kita ditolong untuk bisa ikhlas dalam setiap ibadah kita dan diwafatkan oleh Allah di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku takuti bagi kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, ya, tentu. Nah, karena ini adalah kebaikan. Karena ini adalah semangatnya para sahabat. Semangatnya para sahabat. Para sahabat sangat bersemangat dalam thalabul ilm. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, asyirkul khafi. Ya, perkara yang paling aku takuti atas kalian melebihi fitnah Masihid Dajjal itu adalah syirik yang tersembunyi, asyirkul khafi. Karena syirik itu ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik yang terang-terangan dari macam-macam syirik kecil, misalnya seperti orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah dan demi dirimu misalnya, ya maksudnya sumpah. Ini kalau bukan karena kamu dan juga karena Allah, ya, ini syirik kecil. Ya, harusnya kita mengatakan, ya ini karena Allah kemudian karenamu. Ya, karena kalau dengan kata kemudian itu menunjukkan bahwasanya kamu itu melakukan seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabkan Allah yang menginginkannya. Ya. Bukan dari dirimu sendiri. Ya, menggunakan kata kemudian. Dalam bahasa Arabnya thumma, bukan menggunakan waw. Ini syirik kecil yang jali, yang jelas. Ya, karena dia dengan ucapan, ya bisa didengar. Ya, kalau bukan karenamu dan karena Allah misalnya, demi Allah dan demi dirimu misalnya, ya, ini adalah termasuk daripada syirik kecil, ya. Demi di sini maksudnya al-qasam, ya, maksudnya qasam. Kalau dimaksudkan qasam, sumpah, ya. Nah, kalau dimaksudkan sumpah.
Tapi kalau tidak dimasukkan sumpah, karena dalam bahasa Arab ada juga yang diartikan demi, tapi dia bukan sumpah. Misalnya bi abi wa ummi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah. Nah, maka kata bi abi anta wa ummi, ya, itu bukan sumpah. Ya, ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, ya, yang maksudnya ya bi abi anta wa ummi, ini ayah dan ibuku sebagai tebusan Anda. Ini Anda lebih utama daripada ayah dan ibuku, ya, sehingga saya bisa saja mengorbankan ayah dan ibu demi Anda. Tapi ini bukan maksudnya sumpah, bukan dimaksudkan sumpah. Adapun syirik yang tersembunyi, macam yang kedua adalah syirik yang tersembunyi, ya, dan karena secara zahir tidak nampak perbuatan syirik padanya, tapi syirik itu ada dalam hatinya. Nabi SAW di sini beliau SAW memberikan contoh, ya, syirik khafi ini. Yaqumur rajulu fayusalli, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yaitu seorang laki-laki dia berdiri untuk salat. Awalnya dia ikhlas untuk salat. Kemudian ketika dia mengetahui ada orang yang melihatnya dan dia ingin dilihat, kemudian mendapatkan pujian dari mereka, maka orang tersebut merubah niatnya. Dia mengharapkan pujian dari manusia, sehingga dia memperbagus salatnya. Mengamalkan suatu amalan, kemudian dia mengharapkan pujian dari orang atas amalan tadi. Ya, ini harus berhati-hati. Talabul ilm, ya, menuntut ilmu, ini ibadah, dan dia harusnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ingin dilihat oleh orang lain bahwasanya dia itu penuntut ilmu, dan harapannya orang itu akan memujinya, ya, maka dia telah berbuat riya, ya. Suatu amalan, jika Anda mampu untuk menyembunyikannya sebaik mungkin, maka lakukan, karena itu jauh lebih baik. Suatu ibadah, jika Anda mampu untuk tidak memperlihatkannya, ya, tidak ada orang yang tahu kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka lakukan, ya, karena itu jauh lebih baik. Kecuali kalau ada maslahat yang besar dengan memperlihatkan ibadah tersebut kepada orang lain, ya, dengan tetap berusaha menjaga keikhlasan. Nah, ya, ta'lim misalnya ibadah, kemudian agar orang-orang bisa mengambil manfaat dari talabul ilm, dan dia tidak bisa hadir di tempat ini, misalnya di majelis ilmu, maka di share, ya, videonya agar orang bisa melihat, ya, kajiannya dan mengambil faedah, ya. Maka yang seperti ini insya Allah tidak mengapa, karena memang maslahatnya ada besar, tapi tetap, ya, harus dijaga niatan, ya, keikhlasannya. Nah, ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan syirkul khafi, ya. Syirkul khafi ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan. Syirkul khafi ini juga disebut dengan syirkus sarair, ya, syirkus sarair, syirik yang sangat rahasia.
yang sangat tersembunyi. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menuju para sahabatnya. Ya. Ya ayyuhan nas, maka beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair. Manusia, berhati-hatilah kalian dari syirik yang rahasia, yang tersembunyi. Ya, syirik yang tersembunyi. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik sarair, ya, syirik yang rahasia, yang tersembunyi? Nah, qala yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhari ar-rajul ilaih fadzalika syirkus sarair. Yaitu seorang laki-laki, dia berdiri untuk sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya dengan sungguh-sungguh karena dia mengetahui, ya, ada orang yang sedang melihat kepadanya. Ya, dia berharap orang itu akan memujinya. Fadzalika, seperti itu adalah syirik yang rahasia, syirik tersembunyi. Ya, ini syirkus sarair, dia juga nama lain daripada syirkul khafi. Ya, syirkul khafi. Maka syariat ini hanya meminta kita untuk mengikhlaskan ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu, bukan karena yang lainnya. Syariat ini hanya meminta kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah kita, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya datang dalil-dalil yang mengancam seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia tidak ikhlas. Dan dia tidak ikhlas. Seperti misalnya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Bad'il Wahyi dan juga Bad'ul Khalqi, dan juga Imam Muslim dalam kitab Az-Zuhud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yulqa fin nari hatta tandaliqa aqtabu batnihi fayaduru 'alaiha kama yaduru al-himar birahahu. Fayaduru 'alaiha kama yaduru al-himar birahahu fayajtami'u 'alaihi ahli an-nar fas'aluhu fayas'alunahu fayukhbiruhum annahu kana ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu wa yanha 'anil munkari wa yaf'aluhu. Seorang itu dilemparkan ke dalam api neraka, wal 'iyadzu billah. Baik. Yulqa fin nari hatta tandaliqa aqdabu batnihi. Dilemparkan seseorang ke dalam neraka sampai tandaliqa aqtabu batnihi, yakni terburai, ya, ususnya keluar. Himaru birahah.
maka dia mengitari, ya, berputar-putar di neraka seperti keledai yang mengitari alat tumbuk. Jadi kalau dulu orang ingin menumbuk, ya, kayak gandum misalnya, itu ditaruh di alatnya, batu, dan batu itu akan diputar oleh keledai, mengelilingi, ya, batu penumbuk tadi, ya. Maka orang ini berputar-putar di dalam neraka, wal'iyadzubillah, dengan usus yang terburai. Fayajtabi'u 'alaiha ahlun, berkumpul melihat orang ini aneh, ya. Fayas'alunahu, mereka bertanya, kenapa kok kamu bisa seperti ini, ya. Fayukhbiruhu annahu kana ya'muru bil ma'ruf wa la yaf'aluhu, mereka mengatakan, ya, bahwasanya dia dahulu di dunia suka memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi tidak pernah dia lakukan, sementara dia mampu melakukannya. Dia suka memerintahkan pada yang ma'ruf dan dia mampu melakukan apa yang ma'ruf, tapi dia tidak lakukan, ya. Wa yanha 'anil perbuatan mungkar, ya, bukan yang mungkar tadi, tapi dia sendiri yang mungkar tadi. Maka orang seperti ini itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar kemurkaan di sisi Allah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kamu perintahkan pada yang ma'ruf tapi kamu tidak pernah melakukan yang ma'ruf. Kamu mencegah, melarang orang untuk melakukan yang mungkar, tapi kamu sendiri melakukan perbuatan yang mungkar. Ya, maka ini sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia sendiri menyelisihi apa yang dia ucapkan. Ini ancaman bagi orang yang dia secara zahir memperlihatkan perbuatan yang baik, tapi batinnya, ya, atau ketika tidak ada yang melihatnya, dia melakukan perbuatan yang buruk, menyelisihi dari apa yang dia katakan. Walhamdulillah. Makna global hadis ini, kana as-sahabah yatadzakaruna fitnatal Masihid Dajjal. Dahulu para sahabat mereka sedang, ya, mudzakarah, saling, ya, bertanya, saling mengingat tentang fitnah al-Masihid Dajjal. Wa yatakhawwafuna minha, dan mereka merasa takut darinya. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahdhuran yakhafuhu alaihim ashad min khawfi fitnatid Dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di sana ada perkara yang terlarang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut, ya, perbuatan tersebut itu terjadi pada para sahabatnya atau umatnya, melebihi ketakutan beliau dari fitnah Dajjal. Wa huwa syirku fin niyyah wal qasdi, yaitu syirik dalam niat dan tujuan. Alladzi la yadhharu linnas, yang tidak nampak bagi manusia. Orang-orang tidak melihat apa maksud daripada perbuatannya tadi, ya. Zahirnya perbuatannya bagus, tapi maksudnya buruk. Tsumma fassarahu, kemudian Nabi menjelaskan, menafsirkan apa itu syirik yang tersembunyi yang sangat ditakuti oleh Nabi SAW, melebihi ketakutan beliau dari Al-Masihid Dajjal. Tsumma fassarahu bi tahsinil amal, beliau menafsirkannya dengan
memperbagus amalan. Seseorang itu memperbagus amal alladzi yubtagha bihi wajhullah, yang mana amalan tersebut seharusnya dia mengharapkan wajah Allah di dalam amalan tadi, ya. Fassarahu bi tahsinil amal alladzi yubtagha bihi wajhullah. Dia menafsirkan, Nabi SAW menafsirkan dengan memperbagus amalan yang dia mengharapkan atau yang diharapkan wajah Allah di dalam amalan tadi, yaitu amalan ibadah. Dia memperbagusnya, ya, tapi memperbagusnya min ajli ru'yatin nas, karena tujuan pandangan manusia, penglihatan manusia, biar manusia itu melihat perbuatannya, ya. Nah, ketika pulang dari daurah, saya naik kereta, kemudian saya pasang status, alhamdulillah, ya, pulang dari daurah dapat ilmu. Nah, ditegur, antum mau ngasih tahu siapa? Seperti itu. Ngasih tahu orang-orang biar orang-orang tahu kalau antum baru belajar ngaji, ya. Dan saya sangat bersyukur ada yang mengingatkan, yang karena ditakutkan, ya, akan masuk kepada hati kita keinginan untuk dipuji, ya. Oh, masya Allah, itu baru ngaji, ya, baru pulang. Ini bisa saja masuk ke dalam hati seorang penuntut ilmu, ya. Jangan penuntut ilmu, seorang alim aja bisa masuk, apalagi penuntut ilmu seperti saya dan seperti antum, ya. Maka harus berhati-hati, betul-betul kita jaga niat kita, ya, dari syirik kecil ini yang bisa masuk dengan begitu lembutnya ke hati kita, ya, sehingga kita tidak sadar, wal'iyadzubillah, ternyata amal kita telah terhapus, ya, karena apa? Perbuatan kita tadi, wal'iyadzubillah. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Munasabatu dzikril hadits fil bab, ya, hubungan hadis ini, menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, bab tentang riya, anna fihi tahdzir minar riya, bahwasanya terdapat dalam hadis ini peringatan, wa fihi tafsiruhu, dan di dalam hadis ini juga ditafsirkan, dijelaskan makna daripada riya, ya, makna daripada riya dengan perbuatan, ditafsirkan dengan perbuatan, ya, yaitu seseorang berdiri untuk sholat, ya, awalnya dia ikhlas, tapi kemudian dia memperbagus sholatnya karena ada orang yang sedang melihatnya, dengan harapan dia itu akan dipuji, ya, oleh orang lain. Orang yang ikhlas, ya, disebutkan al-ikhlas itu ma yastawiya ma baina qalbihi wa zahirihi, adalah kalau sama saja baginya antara yang nampak dan yang tidak nampak. Bahkan disebutkan ikhlas itu adalah apa yang ada dalam hatinya jauh lebih baik daripada apa yang ada dalam zahirnya, daripada apa yang nampak darinya. Jadi apa yang ada dalam hatinya jauh lebih baik daripada apa yang nampak, ya, karena dia betul-betul menjaga niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang nampak bisa jadi biasa-biasa saja, ya, tapi dia menjadi luar biasa karena keikhlasannya. Makanya para ulama mengatakan, rubba amalin saghirin yu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Ya, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah atau tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang biasa, amalan yang sepele itu bisa menjadi agung karena niatnya. Amalan ini sepele, ya,
tapi hatinya sangat ikhlas, sangat bagus, maka jadilah amalan tadi amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan betapa banyak pula amalan yang besar tapi menjadi kecil, bahkan sampai tidak berharga di sisi Allah gara-gara niatnya pula, ya, karena dia tidak ikhlas, ya, karena tidak ikhlas, karena riya, sehingga amalan yang besar tadi itu menjadi sangat kecil dan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang mukmin sangat perhatian dengan keadaan hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga betul-betul, ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mengikhlaskan, ya, niatnya dari awal sampai akhir, ya, ibadah. Bahkan setiap saat dia berusaha untuk menjaga keikhlasan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang alim, orang yang berilmu, yang saleh, dia sibuk memperbaiki batinnya, sangat sibuk memperbaiki batinnya, melebihi kesibukannya, ya, terhadap zahirnya. Sementara orang-orang jahil, ya, orang-orang yang rusak hatinya, maka mereka lebih sibuk untuk memperbaiki zahirnya daripada batinnya. Zahir itu lebih utama daripada batinnya, ya. Tapi bukan berarti orang yang beriman tadi yang sibuk dengan batinnya melebihi kesibukannya dengan zahirnya, bukan berarti dia, ya, menyepelekan, ya, zahirnya, ya, tidak perhatian dengan zahirnya. Bukan berarti seperti itu. Bukan berarti bahwasanya orang yang alim itu penampilannya lusuh, ya, nah, dipandang oleh orang lain nggak sedap. Nggak seperti itu juga. Karena orang yang berilmu dia tahu innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka dia perhatian juga dengan yang zahir. Ya, penampilannya dijaga, kebersihannya dijaga, bau wanginya dijaga, ya. Akan tetapi perhatiannya terhadap batinnya jauh lebih utama daripada perhatiannya terhadap zahirnya. Nah, ma yustafadu min al-hadits, faedah hadis ini yang pertama, fil hadithi syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushuhu lahum. Dalam hadis ini terdapat, ya, petunjuk tentang sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan nasihat beliau untuk mereka. Yang keinginan, ya, kebaikan yang disampaikan kepada umatnya. Yani beliau menginginkan sekali kebaikan agar bisa sampai kepada umatnya. Ini namanya nasihat. Iradatul khair lil ghair atau isalul khair lil ghair. Nasihat itu adalah menyampaikan kebaikan untuk orang lain, itu nasihat. Maka Nabi SAW sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan ini bagi para sahabatnya dan juga umatnya secara umum, ya. Ya. Menyampaikan kebaikan tadi bisa dengan kalimat, ya, bisa dengan perintah, ya, bisa dengan larangan, ya, itu agar tersampaikan kebaikan untuk umatnya. Dan ini adalah nasihat. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, yakni menyampaikan kebaikan, ya, untuk orang lain. Yang kedua, anna riya akhwafu 'ala salihin min fitnatid dajjal. Bahwasanya riya lebih ditakuti bagi orang-orang salih daripada fitnah dajjal. Bahwasanya riya yaitu dosa yang lebih ditakuti, ya, bagi orang-orang saleh daripada fitnah dajjal.
Ya. Karena riya ini ada dalam hati, tidak nampak dalam pandangan, sehingga orang terkadang tidak bisa menghindarinya. Kalau dajjal itu nampak dalam pandangan, ya, kelihatan, sehingga orang-orang yang saleh dia bisa lari sejauh-jauhnya dari dajjal ini. Ya. Di antara illahnya, ya. Yang ketiga, al-hadharu minar riya wa minasyirki umuman. Berhati-hati dari perbuatan riya dan dari perbuatan syirik secara umum. Ya. Karena perbuatan riya ini bisa menghapuskan amalan ibadah yang kita lakukan. Pun dia katakan syirik kecil, tapi akibatnya bukan berarti kecil. Ya. Dia dikatakan syirik kecil jika dibandingkan dengan syirik besar. Tapi jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain, dia termasuk dosa besar. Ya. Syirik kecil ini termasuk dosa besar jika dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Tapi jika dibandingkan dengan syirik besar, dia dikatakan syirik kecil karena dia tidak sampai ke pengertian syirik besar. Dan akibatnya ya lebih kecil daripada syirik besar. Karena syirik besar dia menghapus seluruh amal, ya, sementara syirik kecil ini dia menghapus amalan yang disertainya saja. Ya, akan tetapi ya keburukannya tetap besar, ya, seperti dosa-dosa besar yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu. Dengan demikian kita telah selesai, ya, membahas dalil-dalil yang ada di dalam bab tentang riya, dan insyaallah bab berikutnya kita akan masuk, ya, pada bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, termasuk daripada kesyirikan seseorang itu mengharapkan dengan amalnya itu dunia, ya. Dan ini akan insyaallah kita akan bahas dan tafsilannya, ya, dan perinciannya. Kapan keinginan dunia ini ya bisa termasuk daripada perbuatan syirik, ya, dalam amalan kita, dan kapan yang amalan dunia ini sifatnya mubah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.